Pada abad 793 di wilayah Baltik bagian timur, kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Ragnar serta satu saudaranya yang bernama Rollo, sedang asik mengayunkan senjata membantai para musuhnya. Singkat cerita, Ragnar kembali ke Skandinavia untuk menemui keluarga tercintanya. Ragnar bukanlah pria jomblo yang tak pulang-pulang seperti Bang Toyib. Dia memiliki seorang istri bernama Lagertha, seorang anak cantik bernama Gyda, dan jagoan lanang bernama Bjorn. Di hari itu Ragnar bilang akan mulai melatih Bjorn untuk merompak karena dirasa cukup dewasa untuk melakukannya. Awalnya Lagertha tak menyetujui hal itu, tapi ya mau gimana lagi, di zaman itu tradisi senggol bacok bukan hal yang menakutkan, justru menjadi ajang pembuktian dan jalan lurus menuju Valhalla atau kita kenal sebagai surga. Ragnar memulai perjalanan menuju markas sang kepala suku yang bernama Haraldsson. Selama perjalanan, Ragnar menceritakan kehebatan dirinya di medan perang, membantai semua musuhnya. Dia juga berpesan kepada Bjorn untuk mengikuti jejaknya. Di sisi lain, ketika Lagertha sedang mengajari Gyda menenun, tiba-tiba dia dihampiri dua orang pria lusuh dan berniat melecehkannya. Lagertha pun meminta Gyda untuk pergi. Ternyata Lagertha memiliki keahlian bertarung yang hebat. Dengan mudahnya dia melumpuhkan dua pria itu. Setibanya di markas, Rollo pun menyambut Bjorn keponakannya itu dengan gembira. Anak, bapak, dan paman itu pun tak segan-segan untuk minum arak bersama. Di zaman itu, yang namanya es boba belum ada. Zaman Viking dulu emang beda ya, barbarnya nggak ada lawan. Ragnar lalu meminta Bjorn untuk segera istirahat, sedangkan dirinya dan Rollo mulai meeting tentang perompakannya kali ini. Ragnar bilang kalau dia bosan pergi ke timur dan pengen pergi ke barat. Dia mendapat informasi kalau di barat hartanya lebih berlimpah, ditambah lagi peyempuannya lebih menggoda. Lu ngimpi Rak, lu nggak akan mampu pergi ke barat. Lautannya luas banget men, yang ada lu dimakan ikan teri, jawab Rollo. Ragnar pun menunjukkan kompas matahari yang dia dapat dari seorang pengembara. Dia juga menunjukkan cara kerja kompas itu. Nggak cuman itu aja, Ragnar juga memperlihatkan batu sakti yang dapat digunakan untuk pergi ke barat menuju warung Neng Santi. Melihat semua itu, Rollo pun mulai tertarik dengan rencana Ragnar. Singkat cerita, di sebuah acara pertemuan, terlihat Haraldsson sedang menghakimi pengikutnya yang melakukan kesalahan, dan di pagi harinya para pembangkang itu pun dieksekusi. Bjorn yang ketika itu masih berusia 12 tahun terlihat ketakutan menyaksikan kekejaman itu secara live tepat di depan biji matanya. Feed him to your pigs. He knew Tryggvason had the best claim to it but refused to sell it. Di malam harinya, Haraldsson yang mengetahui Bjorn adalah anak Ragnar memberikan keistimewaan dan ia disambut dengan baik di sana. Ketika pesta dimulai, Ragnar bertanya pada Haraldsson, "Kemana tujuan perompak kita tahun ini, Son?" Seperti dugaannya, Haraldsson pun mengatakan akan kembali mengerahkan pasukannya ke arah timur. Ragnar sempat menolak rencana itu. Dia lalu menceritakan tentang dunia barat. Namun Haraldsson menegaskan dia tak mau ambil risiko. Di tempat ini dia adalah pemimpin yang sah untuk membuat keputusan. Ketika semua orang sedang menikmati pesta, Haraldsson memanggil Ragnar dan mengatakan jangan pernah membahas dunia barat. Perkataan Ragnar di depan umum tadi membuat Haraldsson sangat marah. Dia juga memperingati Ragnar untuk tak macam-macam. Setelah mendapatkan penolakan, Ragnar pun berniat pergi ke barat tanpa sepengetahuan Haraldsson. I don't trust him. Ragnar beserta Bjorn lalu menemui seorang paranormal buta untuk menanyakan nasibnya di masa depan. Paranormal itu mengatakan kalau Ragnar dan putranya mempunyai nasib yang baik. To have this, you must convince the gods they work in your favor.
Workings and shapings of the gods. Of men. Into my own. Answer me. You Don't. Well, then go and ask the gods. Setelah itu Ragnar dan Bjorn menemui seorang ahli pembuat kapal bernama Floki. Dan ternyata dia sudah memesan sebuah kapal kepada Floki untuk menjalankan rencananya. Floki lalu menjelaskan tentang kapal yang dibuatnya. Kapal ini sangat kuat untuk melalui segala medan. Tentu saja hal itu membuat Ragnar semakin bersemangat. Terlihatlah kedekatan keduanya dan sepertinya mereka mempunyai tujuan yang sama. Ragnar lalu mengajak Rollo dan Bjorn pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Ragnar dan Rollo kembali meeting from home. Rollo menyetujui semua rencana Ragnar. Tapi dia tak mau kalau dipimpin, alias dia menginginkan kedudukan yang sama dalam misi kali ini. Ragnar menyetujui hal itu dan bersiap mencari awak kapal. Tak butuh waktu lama, dengan bakat yang dimiliki Floki, kapal pesanan Ragnar sudah selesai. Kapal itu terlihat bekerja dengan baik dan kuat ketika diuji coba. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Now it runs on its cool keel. Oh, it's beauty. I can do it. You, Ragnar Lothbrok. Selanjutnya, Ragnar dan Rollo pergi menemui Erik Martin, seorang yang ternyata juga tak menyukai kepemimpinan Haraldsson. Dia berencana mengikut sertakan Erik dan pasukannya bergabung dalam misi kali ini. Ragnar juga menjelaskan semua rencananya untuk pergi ke barat. Dia juga mengatakan semua awak kapal mempunyai hak dan pangkat yang sama. Tak ada pemimpin dalam misi ini. Semua hasil rampasan akan dibagi secara adil dan merata. Mendengar penjelasan Ragnar, para pejantan berjambang itu pun setuju untuk bergabung dengan mereka. Namun ternyata di sana ada seorang cepu. Dia yang mendengar hal itu langsung melaporkan kepada Haraldsson. Setelah Haraldsson menerima informasi itu, bukannya berterima kasih, Haraldsson justru meminta anak buahnya untuk membunuh cepu tadi. Balik lagi ke Ragnar. Setibanya di rumah, Lagertha bilang kalau dia pengen ikut serta dalam misi perompakan kali ini. Ragnar menolaknya karena kalau misi ini sampai gagal dan ia modar di medan perang, takkan ada yang merawat Bjorn dan Gyda. Muak dianggap sebagai wanita lemah, Lagertha pun membuktikan kemampuannya kepada Ragnar. Did you remember? I so angry with you! Are you mad? You could have killed each other. Pergelutan mereka terhenti ketika Bjorn melerai mereka. Singkat cerita, hari pemberangkatan itu pun tiba. Terlihat para ABK mulai prepare barang-barang yang mereka perlukan. Ketika itu Ragnar merasa heran karena ada salah satu awak kapal yang bernama Knut nggak kelihatan batang hidungnya. Selesai melakukan doa dan ritual bersama, mereka pun memulai perjalanan ternekat sepanjang sejarah Viking. Dan ternyata si Knut tak ikut rombongan Ragnar and the gang. Dia justru pergi menemui Haraldsson untuk melaporkan kalau Ragnar sudah memulai perjalanannya. Mendengar hal itu, Haraldsson terkesan menyepelekan karena dia meyakini kalau daratan barat itu nggak pernah ada. Balik lagi ke Ragnar and the gang. Ternyata perjalanan mereka tak semulus yang dibayangkan. Mereka harus berjuang mati-matian melewati hujan badai di tengah lautan lepas. Should we let down the sail? Yes. We have to take the... Erik, what's that? You heard him? Roll! Roll! Yes. Ragnar, no.
He is full of good news! He wants to slum my boat! Why did I... Sit down! Dengan semangat membara, Floki menyemangati para ABK-nya dengan suara lantang dan percaya kalau mereka mampu melewati ujian hidup ini. Setelah berjuang mati-matian di tengah badai, mereka berhasil selamat dan ketika itu mereka mendengar suara burung-burung camar yang artinya mereka semakin mendekati daratan. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah daratan. Di sana terdapat sebuah biara. Para biarawan yang melihat kedatangan Ragnar and the Gang panik dan ketakutan. Sementara itu, Ragnar and the Gang sudah siap untuk menjarah semua harta di biara itu. Ragnar dan kelompoknya memasuki biara serta tak segan membantai orang-orang yang melawan mereka semua. Nomine Patri et Filii et Spiritus. Aeternus! Cliff. Mereka lalu mulai menelusuri tempat itu untuk menemukan harta benda yang mereka cari. Tapi tiba-tiba Ragnar mendengar suara di balik meja dan ternyata ada seorang pria bersembunyi ketakutan di sana. Diketahui pria itu bernama Atelsan. Atelsan bisa berbicara menggunakan bahasa Viking. Tentu saja Ragnar merasa heran. Atelsan lalu mengatakan dia dulunya sering traveling dunia menggunakan Vespa klasik. Dia juga memohon kepada Ragnar untuk melepaskannya. Rollo yang melihat hal itu tak terima, dia berniat membacok Atelsan. Namun Ragnar melarangnya dan membiarkannya untuk dibawa pulang. Mereka lalu kembali ke kapal setelah mendapatkan harta yang mereka cari, serta membawa beberapa biarawan untuk dijadikan sandera, dan segera kembali ke markas untuk memberitahu Haraldson atas keberhasilannya. Setibanya di markas, Ragnar and the Gang disambut bak pahlawan oleh warga desa. Mereka tak hanya membawa emas dan permata, bahkan manusia yang sudah menjadi pelayan Tuhan pun mereka dapatkan. Lalu Ragnar and the Gang pergi menemui Haraldson untuk memperlihatkan jarahan yang dia dapatkan. Ragnar juga mengatakan kalau ini merupakan hal yang mudah. Karena itulah ia meminta Haraldson menyiapkan kapal beserta pasukannya untuk mengacak-acak dunia barat. Tapi sayang, pemimpin yang tak punya malu itu justru menolak permintaan Ragnar. Ia bahkan merampas semua harta yang didapatkan Ragnar and the Gang. Kampretnya lagi, si Haraldson ini cuma nyuruh Ragnar ngambil satu barang aja sebagai tanda murah hatinya. Udah dongkol sama si Haraldson, Ragnar memilih Atelsan sebagai budaknya, alih-alih mengambil harta benda yang lain. Karena Ragnar tahu Atelsan ini adalah orang yang cerdas serta memiliki semua informasi yang akan dia butuhkan kelak di masa depan. Setelah pertemuan itu selesai, Rollo menemui Ragnar. Dia marah dengan keputusan yang telah diambil Ragnar. Ragnar tahu tujuan dari Haraldson dan dia tak mau masuk ke dalam perangkapnya. Dan tiba-tiba Rollo memberitahu Ragnar kalau dia diam-diam menyembunyikan beberapa perhiasan yang mereka dapatkan. Mengetahui hal itu, Ragnar pun marah dan menegaskan untuk tak lancang dan membuat kesalahan. Why don't you go get Joe? It's not that you stole from him. Singkat cerita, Ragnar pulang ke rumahnya menemui istrinya serta kedua anaknya. Dengan bangganya dia mengatakan misinya berhasil.
Ya, meskipun hasil rampasannya itu diambil semua sama si Raja Kampret Haraldson tadi. Tapi setidaknya prediksi Ragnar benar. Negara barat itu ada dan sangatlah kaya. Dan disinilah salah satu adegan yang bikin gimana gitu ya. Ketika itu di malam hari, Athelstan sedang asik ngebaca buku. Dia mendengar suara rintihan kenikmatan yang sangat mengganggu telinganya. Parahnya lagi, Ragnar ini justru menawarinya join sekalian biar ada variasinya gitu. Seorang pendeta ditawarin ngencus bareng. Threesome anjing. Barbar bangke tuh. Istri aja dibagi, si kok bagi duo. It would be a sin. Who would know? What if you look the other way? Go to sleep then. With you. Bersama Ragnar, Athelstan pun diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan dia juga mengajaknya untuk minum bersama. Ngerti kan tujuannya? Hal itu tentu saja untuk mendapatkan informasi lebih tentang dunia barat, agar dia bisa menyusun rencana selanjutnya. Ragnar juga meminta Athelstan mengajarinya bahasa barat. Setelah mendengar penjelasan dari Athelstan, Ragnar lalu pergi menemui Haraldson dan mengatakan kalau dia masih pengen pergi berlayar ke negara barat. Meski pada awalnya Haraldson menentang rencana itu, namun Ragnar terus membujuk dan meyakinkannya. Hingga pada akhirnya Haraldson pun menyetujui rencana itu dengan satu syarat, yaitu Knut yang telah diangkat menjadi orang kepercayaan Haraldson harus ikut dalam misi ini. Tanpa banyak bertanya lagi, Ragnar pun menyetujui syarat itu. Tibanya di rumah, Ragnar mengatakan kepada Lagertha bahwa dia ingin kembali berlayar ke barat. Ragnar juga mengajak istrinya, Lagertha, untuk ikut bersamanya kali ini. Bahkan Athelstan yang telah menjadi budaknya diberi kepercayaan penuh untuk menjaga putra-putri Ragnar di rumah. If any harm befalls my children, priest. Singkat cerita, petualangan baru pun dimulai. Semua pasukan sangat optimis pada perompakan kali ini. Tak lupa juga Rollo memberi sedikit bogeman mentah pada Knut agar berpihak kepada Ragnar and the gang. Lu jangan jadi pengkhianat kayak kemarin lagi bangsat. Rajamu si kampret Haraldson itu udah ngambil jatah emas gua. Sekali lagi lu begitu, gua sentil lu punya jantung pakai kapak. Maaf, terbawa suasana. Emosi jiwa saya nonton film ini. Beneran deh. Setelah sekian lama mengarungi lautan lepas, akhirnya mereka tiba di tepian pantai kerajaan Northumbria. Baru saja menginjakkan kaki di butiran pasir pantai itu, ternyata mereka telah disambut pengawal kerajaan yang ketika itu sedang berpatroli. Pengawal itu menanyakan tujuan Ragnar and the gang datang kemari. Ragnar beralasan kalau dia datang ke sini cuma untuk berdagang. Mendengar hal itu, pengawal kerajaan pun meminta Ragnar and the gang untuk menemui raja di tanah itu. Namun Rollo dan yang lain merasa itu hanyalah sebuah jebakan semata. Hingga ketika Floki menghampiri dan menarik kalung salah satu prajurit, menandakan pertempuran mereka pun dimulai. Ragnar and the gang dengan mudah memenangkan pertempuran itu. Sialnya ada salah satu prajurit yang berhasil lolos. Tentu saja hal itu akan menimbulkan masalah bagi mereka nantinya. Singkat cerita, Ragnar and the gang lalu melanjutkan perjalanannya dengan seorang prajurit yang disandranya untuk dijadikan sebagai penunjuk arah, karena di zaman itu Google Map belum ada. Hingga pada akhirnya mereka takjub melihat kota yang sangat megah dari kejauhan. Straight away. Attack tomorrow. Sementara itu, prajurit yang berhasil lolos tadi segera menemui sang raja yang bernama Aile, melaporkan semua yang sedang terjadi. Seorang prajurit lain juga mengatakan bahwa salah satu biara mereka atau tempat suci mereka telah dihancurkan. Mendengar berita penyerangan itu, sang raja pun murka. They come from. They are not welcome in my kingdom. Ragnar and the gang tak mau menyia-nyiakan waktu. Mereka bergegas memulai pergerakan. Setelah berhasil masuk ke dalam melewati pagar kayu itu, mereka mendengar suara orang yang sedang beribadah. Nggak pakai lama, Ragnar and the gang memasuki biara itu serta membantai semua orang yang melawan mereka. In the
are you? Yana Daddy. Tak cukup di satu tempat, mereka lalu berpencar untuk mendapatkan lebih banyak harta benda. Dari tindakan Knut kita jadi tahu kalau kaum Viking gak cuman ngebunuh atau ngerompak, tapi dia juga gak segan-segan untuk ngencusin para wanita-wanita yang ditemuinya selama perompakan itu. Ya hitung-hitung nyuci keris lah kata mereka. Lagertha yang melihat Knut sedang asik ngencus wanita itu pun tak terima. Dia berusaha menghentikannya, namun Knut justru melawan. Bahkan dia juga ingin ngencusin si istrinya Ragnar. Untungnya bakat bertarung yang dimiliki Lagertha mampu membinasakan pria itu dengan mudahnya. Where is Knut? I killed him. Setelah puas dengan jarahannya, mereka lalu memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Sialnya, setibanya di tepi pantai, mereka dihadang prajurit kerajaan yang telah menunggu mereka sedari tadi. Namun kita tahu Viking tak pernah gentar. Ragnar and the gang segera mengaktifkan mode berperang. Kill! Come on! Willie! You're dead! Dengan keahlian bertarung Ragnar and the gang, mereka mampu membuat prajurit kerajaan itu lari terbirit-birit. Meski begitu, mereka harus kehilangan salah satu anggotanya dalam penyerangan kali ini. Di sisi lain, para prajurit tadi kembali ke istana menemui sang raja. Mereka mengatakan kalau Viking ini sangat kuat bos, nggak punya rasa takut sedikit pun. Tak banyak informasi yang didapatkan, dia hanya mendengar satu nama yang sangat menggelegar, yaitu Ragnar. Di rumah, Bejon yang tak sabar menunggu kepulangan orang tuanya berencana pergi ke Kattegat untuk menunggu kedatangan mereka. Athelstan sempat melarang hal itu karena itu merupakan hal yang sangat berbahaya. Tapi anak lanang si Ragnar itu nggak peduli, wataknya sama persis dengan bapaknya. Dia akan tetap pergi ke sana. Di sepertiga malam, Athelstan merenungi nasibnya kini. Dia mengeluh kepada Tuhannya, "Kenapa ya Tuhan? Kenapa nasibku diperbudak oleh bangsa Viking? Padahal saya nggak pernah berbuat dosa ya Tuhan. Menyakiti atau bahkan menyentuh perempuan sekalipun aku nggak pernah Tuhan." Dengan kondisinya saat ini, Athelstan mulai meragukan Tuhannya. Dia lalu menemui Bejon untuk ikut pergi ke Kattegat. All of us, tomorrow. Singkat cerita, Ragnar and the gang telah tiba di Kattegat dengan membawa segunung emas permata. Dia disambut bahagia oleh warga setempat, tak terkecuali Haraldsson. Kini ia mengakui kalau Ragnar memanglah Viking sejati. Baru sadar. Haraldsson yang tak melihat Knut di rombongan itu menanyakan kepada Ragnar, "Kemana orang kepercayaanku itu, Nar?" Dengan tegas Ragnar mengatakan dia telah membunuhnya karena Knut justru mau ngencusin istri saya ya raja, yaitu Lagertha gitu. Mendengar hal itu, Haraldsson sangat marah. Dia lalu meminta pasukannya mengurung Ragnar dan secara diam-diam Haraldsson memanggil Rollo untuk bicara empat mata. Ketika itu Haraldsson mengaku khawatir atas kemampuan Ragnar. Ia mulai menghasut Rollo dengan menawarkan jabatan istimewa kalau Rollo mau berpihak kepadanya. Gak tanggung-tanggung dia bahkan menawarkan putrinya Tairi untuk dinikahi. She is soon to get married. He must be a man of ambition and prospect, as you cannot hear. Say hello to Rollo. Singkat cerita, Athelstan, Bejon, dan Gyda tiba di Kattegat. Mereka yang melihat Ragnar telah terikat tentu saja sangat khawatir. Sepertinya kali ini Haraldsson berniat untuk menghabisi Ragnar. Melihat hal itu, Lagertha berusaha membelanya, namun sayang hal itu tak berpengaruh apapun. Haraldsson yang merasa Rollo telah berada di pihaknya meminta Rollo untuk menjadi saksi atas kematian Knut. Namun sayang sungguh malang, Rollo masih setia kepada Ragnar.
Rollo menjelaskan semua yang terjadi sehingga hukuman itu tak pantas Ragnar terima. Haraldsson terdiam dan tak berkata-kata setelah mendengar kesaksian dari Rollo. Bebasnya Ragnar membuat semua anak buahnya senang. Di malam itu juga mereka merayakan pesta kemenangannya. Ragnar juga berterima kasih kepada Athelstan yang telah menjaga putra-putrinya selama kepergiannya. Namun tiba-tiba sekelompok orang datang dan menikam salah satu anggota Ragnar dan langsung melakukan penyerangan. Ragnar yang lagi-lagi kehilangan anggotanya tentu saja sangat marah. Di tempat terpisah, terlihat Haraldsson tiba menemui paranormal untuk meramalkan nasibnya di masa depan. Paranormal itu mengatakan akan ada perselisihan serta posisi Haraldsson akan sangat terancam. Hal itu tentu saja membuatnya sangat khawatir. Sedangkan Athelstan yang melihat Ragnar menyendiri pun menjadi tahu kalau Ragnar sedang mempersiapkan diri untuk peperangan yang lebih besar. Preparing himself. Hari pun berlalu, terlihat Ragnar pergi berburu untuk menenangkan pikirannya. Di saat yang bersamaan ternyata anak buah Haraldsson tiba menyerang warga desa Kattegat. Lagertha yang mendapat berita itu pun bersiap menghadapi mereka semua. Bahkan Athelstan pun turut dibekali dengan kampak Viking. We stay. My father will be back. But there are too many of... Be ready. Ragnar yang sedang di hutan mulai merasa tak tenang. Ia merasa sesuatu telah terjadi dan memutuskan untuk segera pulang. Setibanya di desa, Ragnar melihat desanya berantakan. Dia langsung menghajar satu persatu anak buah Haraldsson. Sialnya, dia sempat mendapatkan luka yang cukup parah. Father, I want to go without you. Setelah berhasil bertemu istri dan kedua anaknya, Ragnar meminta mereka untuk segera pergi menggunakan kapal yang ada di pinggir danau. Ketika Haraldsson tiba, Ragnar dengan berani menemui dan mengakui kesalahannya. Namun Ragnar tak akan menyerah begitu saja. Di saat Haraldsson lengah, Ragnar sempat melakukan perlawanan dan segera kabur meninggalkan tempat itu. Burn the house! Setelah pelarian yang cukup panjang serta anak buah Haraldsson yang terus mengejarnya, akhirnya Ragnar terpojok di sebuah tebing. Namun Dewa Odin seperti berpihak kepadanya. Ternyata Lagertha telah menunggu di bawah tebing itu. Athelstan yang melihat Ragnar terjatuh segera menyelamatkannya dan akhirnya mereka berhasil lolos dari serangan itu. Is he dead? Bejon yang melihat luka ayahnya cukup parah berinisiatif membawanya pergi ke rumah Floki. Floki yang melihat Ragnar sekarat sangat panik dan segera meminta rekan yang lain mengumpulkan obat-obatan untuk mengobati Ragnar. Haraldsson yang tak percaya bahwa Ragnar telah mati, diam-diam dia menikahi Tairi dengan sahabatnya sendiri yaitu raja dari Swedia yang bernama Bjarni agar kekuasaannya semakin kuat. Mendengar hal itu, istri Haraldsson pun sangat kaget. Dia pun sangat marah kepada suaminya itu yang telah tega menukar kebahagiaan putrinya demi obsesi menjadi penguasa terkuat di sana. Namun, Haraldsson berusaha meyakinkan istrinya bahwa ini keputusan yang tepat demi kejayaan hidup mereka kelak. Waktu pun terus berlalu. Ketika musim salju tiba, Bejon dikagetkan dengan kedatangan sahabat Ragnar yang bernama Thorstein. Floki yang melihat kedatangannya menyambutnya dengan sangat baik. Thorstein tak lupa menanyakan kondisi Ragnar. Ketika semuanya tertidur, Thorstein menanyakan rencana Ragnar selanjutnya. Thorstein juga mengatakan bahwa semua kapal sudah ditahan oleh Haraldsson. Dengan santainya Ragnar lalu mengatakan kalau ia sudah sembuh nanti ia akan meminta Floki membuat kapal
serta melanjutkan pelayaran mereka meski harus memulainya dari nol. Mendengar hal itu, Floki lalu mengajak Thorsten untuk join di ranjang bersamanya sebagai ucapan welcome. Asik-asik, jos. Ceweknya mau aja lagi ya bomnya dibagi-bagi. Keren ya. Bangsa Viking memang jos. Di sebuah pesta pernikahan anak Haraldsson, dia dibuat kaget dengan kedatangan Rollo. Dia pun menanyakan maksud kedatangannya. Rollo bilang kalau dia datang ke sini untuk kembali bergabung dengan Haraldsson. Dia juga bilang kalau Ragnar kini telah mati. Haraldsson tentu saja tak semudah itu mempercayai Rollo. Sementara itu Lagertha dan yang lain terlihat tengah menikmati waktu bersama, saling mengenal satu sama lain agar lebih dekat, sembari menunggu kesembuhan Ragnar. Balik lagi ke Rollo ketika pesta itu telah selesai. Siggy, istri Haraldsson, datang menemuinya. Ia meminta Rollo untuk segera pergi dari sana karena Haraldsson telah berniat untuk membunuhnya, dan benar saja, tak berselang lama Rollo yang baru keluar dari gubuk itu langsung berhadapan dengan anak buah Haraldsson yang langsung menyerangnya seketika itu juga. Rollo yang kini dalam keadaan terikat ditemui oleh Haraldsson. Ia terus menginterogasi Rollo, bahkan ia juga menyiksanya. Bersamaan dengan itu, Ragnar yang sedang merawat lukanya tiba-tiba dihampiri oleh Thorsten yang mengatakan kalau dia baru saja bertemu Siggy. Siggy mengatakan bahwa saat ini Rollo ditahan dan disiksa untuk menggali informasi tentang keberadaan Ragnar. Wadidaw, Siggy istri Haraldsson kini mengkhianatinya bos. Ragnar yang mendengar Rollo, saudaranya, disiksa oleh Haraldsson meradang. Ia lalu meminta Floki untuk pergi ke Kattegat menemui Haraldsson dan menyampaikan pesan bahwa Ragnar menantangnya untuk duel 1 by 1 sebagai laki. Floki, I have another favor to ask of you. You should ask for a meeting with the Earl, and when you meet him, do a personal combat with me. If he refuses, Shane will stalk him for the rest of his. Dengan segera Floki pergi ke Kattegat menemui Haraldsson dan menyampaikan pesan Ragnar. Mendengar itu seketika Haraldsson teringat ramalan paranormal yang pernah ditemuinya. Namun dengan predikat raja yang ia sandang saat ini, tentu saja Haraldsson akan sangat malu kalau menolak tantangan itu. Akhirnya dia pun menyetujui tantangan itu. Tell Ragnar Lothbrok I accept this challenge. Take him away. Sementara itu, Lagertha meminta Ragnar untuk pergi saja dari sini serta membatalkan pertarungannya dengan Haraldsson. Dia khawatir dengan kesehatan Ragnar yang belum 100% pulih. Tapi Ragnar tak memperdulikan kondisinya saat ini. Dia meyakinkan Lagertha bahwa ia akan memenangkan duel ini. Saat ini Haraldsson mulai khawatir dengan ramalan paranormal yang ia temui dahulu. Ia juga mengatakan kepada Siggy semangat Ragnar mengingatkannya pada masa mudanya dulu. Haraldsson lalu mulai berdoa memohon kepada para dewa untuk kemenangan pertarungan kali ini. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ragnar berjalan menemui Haraldsson dengan tertatih-tatih. Pertarungan itu disaksikan warga setempat demi menentukan siapa yang pantas dan terkuat di antara mereka berdua. Di awal ronde, Ragnar terlihat begitu kewalahan meladeni Haraldsson. Namun jiwa barbar yang dimilikinya meronta-ronta hingga pada akhirnya dia berhasil menumbangkan Raja Haraldsson. Seorang prajurit Haraldsson yang melihat kekalahan itu memerintahkan prajurit lain untuk membunuh Ragnar. Rollo tak tinggal diam. Dengan segera dia menancapkan kapak ke tubuh pria itu. Bejarni pun tak luput dari sasaran Siggy. Ia menusuk pria tua itu yang telah menodai putri semata wayangnya.
Setelah pertarungan berakhir, Sigi lalu menobatkan Ragnar sebagai pemimpin yang baru. Ragnar dibawa masuk ke istana untuk menduduki singgasana sang raja. Kini Ragnar telah menjadi pemimpin mereka. Seorang veteran tua juga mengatakan bahwa dia akan selalu setia dan rela berkorban nyawa di medan pertempuran asalkan bersama Ragnar. Ragnar lalu mengatakan di musim panas tahun depan mereka akan membawa pasukan yang lebih banyak lagi untuk merompak negara barat. Athelstan merasa heran melihat para warga sedang menyiapkan ritual pemakaman Haraldsson. Ragnar menemuinya dan mengatakan bahwa Haraldsson tetaplah seorang pemimpin yang hebat. Meskipun saat ini Ragnar telah berhasil mengalahkannya, dia pantas mendapatkan pemakaman terbaik sebagai tanda penghormatan terakhir. Acara pemakaman itu dimulai dengan dipandu oleh malaikat kematian di sana. Yang lebih mencengangkan, salah satu mantan selir Haraldsson memutuskan untuk menemani Haraldsson. Menemani di sini dalam artian mati ya. Tapi bukan Sigi, melainkan salah satu budak seks Haraldsson. Saat Ragnar tiba, dia disambut para warga dengan penuh semangat. Pasca ritual itu selesai, Lagertha memberitahu Ragnar bahwa kini dia sedang mengandung anak Ragnar. Hal itu tentu saja menambah kebahagiaan untuk mereka berdua. Seared by all the gods, my son, me a happy man. Hari demi hari pun terus berlalu. Ragnar telah memulai perompakan ke negara barat. Seorang prajurit datang melaporkan kepada sang raja bahwa Ragnar telah datang. Mendengar nama Ragnar membuat prajurit itu sangat ketakutan. Mengetahui hal itu, Raja Aile pun marah. Ia lalu membawa prajurit itu pergi ke suatu tempat dan ternyata Aile melemparkan prajurit penakut itu ke lubang yang dipenuhi dengan ular berbisa. Setelah itu Aile memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk bersiap-siap menghadapi Ragnar. Aile pun meminta bantuan pada saudaranya yang bernama Aite agar membantunya memimpin perang menghadapi Ragnar and the Gang. Aite yang mendengar permintaan itu merasa terhormat. Dia pun sangat bersemangat. Seketika setelah Ragnar and the Gang tiba di pinggiran tanah Northumbria, mereka lalu mulai mendirikan tenda dan menyiapkan pertahanan. Seakan tak mau membuang-buang waktu, Aite dan pasukannya melakukan pengintaian. Dengan cepat mereka dapat menemukan lokasi Ragnar and the Gang meskipun tanpa bantuan Google Map. Melihat hal itu, seorang prajurit mengusulkan untuk langsung menyerang mereka semua. Namun usulan itu ditolak. Mereka diperintahkan untuk mendirikan tenda agar bisa mengawasi pergerakan Ragnar dan mencari kesempatan yang pas. Yes, I can see them. To see what they'll do. Or to lose half our men by being stupid. Until the odds are in our favor. Namun siapa sangka ternyata Ragnar and the Gang telah mengetahui keberadaan mereka. Di malam hari ketika Aite dan para prajuritnya terlelap, ketika itu juga Ragnar and the Gang menyerang mereka dengan sangat brutal hingga Aite tak mampu berbuat apa-apa. Mereka pun akhirnya menjadi tawanan Ragnar. Lord Athelney. Yet you lead his army. Saat itu kelompok Ragnar sangat senang karena mendapatkan banyak senjata dengan kualitas bahan yang lebih baik dari apa yang telah mereka miliki sebelumnya. Di sisi lain, Aile yang mendengar kalau saudaranya Aite tertangkap menjadi khawatir. Ia mengumpulkan semua petinggi negara Northumbria. Mereka berdiskusi mencari solusi dari masalah ini. Hingga seorang dari mereka mengatakan, Ragnar dan kelompoknya datang mencari keuntungan. Kenapa kita tidak memberinya saja ya Raja sejumlah uang demi menyelamatkan seluruh rakyatmu Raja? Rencana itu justru dianggap memalukan oleh sebagian bawahan Aile.
Aneh ya, kenapa ditolak gitu? Menurut saya ya itu merupakan solusi yang tepat gitu, karena memang kedatangan Ragnar kan ya untuk itu, daripada banyak nyawa harus hilang sia-sia karena perang gitu kan. Sebatas informasi nih teman-teman, Ragnar and the Gang atau bangsa Viking itu nggak pernah takut mati, karena sejak kecil mereka sudah meyakini apabila mereka mati dalam medan perang, mereka semua akan masuk Valhalla atau surga bersama Engkong Odin dan Uncle Thor. Aile pun akan mempertimbangkan rencana tersebut. Sebelum dia pergi, dia sempat memberitahukan bahwa ia sudah meminta bantuan kepada sekutu dengan tujuan agar seluruh rakyatnya lebih tenang. Ragnar and the Gang lalu pergi ke istana Aile. Mereka disambut dengan bahagia. Seorang prajurit utusan Aile menyampaikan undangan makan malam kepada Ragnar. Ragnar sempat terdiam lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Mereka butuh waktu berpikir. Sebagai seorang pemimpin, Ragnar mengatakan kalau dia juga pengen tahu kehidupan Raja Aile atau dari bangsa barat. Ragnar pun menyetujui undangan tersebut. Setelah itu mereka memenuhi undangan Raja Aile. Mereka disambut dengan sangat ramah. Bahkan Raja Aile telah menyiapkan hidangan yang sangat mewah dalam jamuan itu sebelum menyampaikan keinginannya. Setelah acara makan malam selesai, Raja Aile lalu menanyakan syarat yang harus ia penuhi agar Ragnar dan kelompoknya mau membebaskan Aite dan segera pergi meninggalkan Northumbria. Dengan santainya Ragnar mengatakan untuk disiapkan perhiasan seberat 2000 pounds, atau kalau kita konversi ya kurang lebih 1 ton emas dan perak lah. Para prajurit Aile yang kaget sontak saja mengangkat senjatanya. Itu bukan permintaan melainkan pemerasan, kata mereka. Tapi siapa sangka Raja Aile yang tak ingin rakyatnya menjadi korban menyetujui persyaratan tersebut. Aile meminta waktu beberapa hari agar bisa menyiapkan permintaan itu. Dan satu lagi, Aile meminta salah satu anggota Ragnar untuk dibaptis. Hal itu bertujuan agar mereka tak bermusuhan lagi. Awalnya Ragnar and the Gang mentertawakan permintaan itu, tapi siapa sangka Rollo berdiri dan bersedia untuk dibaptis. Beralih ke Kattegat, terlihat Athelstan sedang mengantar Siggy untuk menemui Lagertha. Bejon yang melihat itu sempat merasa was-was. Ia bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Meski begitu, Lagertha tetap menyambutnya dengan baik. Dan ternyata tujuan Siggy menemui Lagertha bermaksud menawarkan dirinya menjadi pelayannya. Awalnya Lagertha merasa tak enak hati dengan hal itu. Namun Athelstan lalu menjelaskan kalau menjadi pelayan bukanlah hal yang hina. Dan akhirnya Lagertha menerima Siggy menjadi pelayannya. Lagertha lalu mengatakan kalau dia akan memperlakukan Siggy beserta putrinya dengan baik, layaknya seorang putri dan ratu. Kembali ke Ragnar di hari pembaptisan, dia dan rombongannya pun menyaksikan proses pembaptisan Rollo. Ragnar sedikit heran, ia bertanya-tanya ritual apaan ini. From the nostrils, from the mouth, from beneath, from the heart, from the entire interior, in the name of Jesus Christ our Lord, and of the Holy Spirit. Amen. I now pronounce you baptized. May the Lord bless you. Setelah pembaptisan selesai, Aile meminta Ragnar and the Gang kembali ke kapal sembari menunggu waktu pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya. Beberapa hari pun berlalu. Ketika mereka sedang asik berkumpul bersama anggota lain, Floki menyampaikan unek-uneknya. Ia menganggap Rollo telah mengkhianati para dewa mereka. Hal itu tentu saja membuat Rollo emosi dan berniat menghajar Floki. Namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat utusan sang raja datang dengan membawa pesanan Ragnar. Melihat hal itu, semua pasukan Ragnar senang bukan main. Tapi sayangnya ketika peti-peti itu dibuka, isinya kosong. Ternyata Aile mengkhianati mereka dengan mengirim pasukannya untuk menghabisi Ragnar and the Gang. Tentu saja Ragnar tak tinggal diam. Mereka pun membabat habis seluruh pasukan Raja Aile.
Christians should I kill, Floki? You think Odin is still angry with me now? Setelah membantai habis prajurit Aile, Ragnar pun pergi menemui Aite, menyampaikan kekecewaannya. Dia pun menghabisi Aite untuk mengancam keamanan Aile serta warganya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Lagertha yang tengah berjuang untuk membrojolkan calon penerus Ragnar. Hingga setelah Ragnar mendapatkan apa yang ia inginkan, ia beserta anggotanya pun pergi meninggalkan negara barat dengan wajah penuh senyuman. Sedangkan Aile merasa terhina atas kejadian di hari itu, seolah ia telah kehilangan kewibawaannya sebagai raja. Dia lalu bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyatakan perang abadi kepada negara timur, khususnya bangsa Viking. Now. Setibanya Ragnar di Kattegat, nasib sial menghampirinya. Dia diberitahu kalau bayinya tewas sebelum dilahirkan. Hal itu tentu saja membuat Ragnar sangat sedih. Telsan lalu menemaninya. Ragnar mulai bertanya-tanya akan apa yang menimpa dirinya. Apa salahku? Apa dosaku? Mengapa dewa merenggut kembali anak yang telah ia nantikan selama ini? Ragnar berniat pergi ke Uppsala dengan mengajak seluruh warganya. Termasuk juga Atelsan pun akan ikut bersamanya. Ragnar dan seluruh warga pun bersiap memulai perjalanan itu. Setibanya mereka di Uppsala atau tempat yang mereka percaya sebagai rumahnya para dewa, mereka lalu mempersiapkan ritual besar. Sembari menunggu hari itu tiba, mereka berkumpul bersama menikmati kebersamaan ditemani air kenikmatan, serta tak lupa gadis-gadis yang membangkitkan gairah kejantanan. Di sini iman Atelsan mulai lemah. Ia pun mulai goyah. Ia mulai menikmati gaya hidup sebagai bangsa Viking bersama Ragnar dan kaumnya. Hingga larut malam di tempat suci ini, mereka saling berbagi segala hal, termasuk di situ istri-istri mereka. Dan barbar tenan iki cok, asli bukan kaleng-kaleng. Setelah pesta barbar tadi malam itu selesai, Ragnar beserta Atelsan datang menemui seorang raja bernama Horik. Saking terkenalnya nama Ragnar, Lord Brok, Raja Horik menyambut Ragnar dengan sangat baik. Ragnar lalu menyampaikan tujuannya kepada Raja Horik, yaitu mengajaknya beserta seluruh pasukannya untuk bergabung bersama pasukan Ragnar untuk kembali menyerang dunia barat. Atelsan yang merupakan orang Inggris asli pun menjelaskan kemakmuran negaranya. Mendengar cerita Atelsan membuat Horik yakin dan menyetujui rencana Ragnar tanpa perlu berpikir panjang lagi. Di sisi lain terlihat Sigi sedang bersama Rollo. Sekilas kita tahu kalau Sigi berniat memprovokasi Rollo. Di saat itu Sigi mengatakan kepada Rollo, saat ini Ragnar sedang bertemu Raja Horik dan menyombongkan keberhasilannya menyerang negara barat. Kalau memang Rollo itu saudara Ragnar, kenapa dia tidak diikut sertakan dalam pertemuan itu, kata Sigi. Jangankan ikut serta, diberitahu tentang hal itu saja juga enggak. Setelah mendengar perkataan Sigi, Rollo sangat kecewa pada Ragnar. Kembali ke Ragnar, ketika sedang mengobrol bersama Raja Horik memberitahu Ragnar bahwa ada sekelompok orang yang mengusik wilayahnya. Dengan nama besar Ragnar itu, Horik meminta bantuan kepadanya agar mau menjadi perwakilannya menyelesaikan masalah ini. Ketika masalah ini tuntas, Horik akan berhutang budi selamanya kepada Ragnar. Tentu saja Ragnar merasa itu bukan masalah besar baginya. Di sisi lain, Atelsan yang sedang bertemu tokoh spiritual di sana ditanyai perihal keyakinannya, dan ia juga mengatakan bahwa Atelsan dibawa ke sini untuk dijadikan tumbal penolak bala. Beruntungnya Atelsan belum berpindah keyakinan. Dia masih berpegang teguh mempercayai Tuhannya. Mengetahui hal itu, para tokoh spiritual pun mengumpulkan semua warga yang ada dan memberitahu bahwa harus ada orang lain yang menggantikan posisi Atelsan. Dengan alasan orang yang akan dijadikan tumbal haruslah mempercayai keberadaan dewa. Kalau tidak, maka ritual ini akan menjadi sia-sia. Setelah pengumuman itu selesai, seorang prajurit Ragnar bernama Alif pun mengajukan diri sebagai pengganti Atelsan. Demi kelangsungan dan kejayaan bangsa Viking, aku rela mati. Ya, kurang lebih seperti itulah kata Alif. Family. For the sake of my friends,
I trust that the gods will find my sacrifice accept joyfully. Dan benar saja esok harinya Alif menjadi persembahan dewa. Kalau lu nonton bagian ini nih, asli ngeri bos, gua sendiri takut ngelihatnya. Tapi ya mau gimana lagi, itu udah jadi adat dan kepercayaan mereka sih. Hebatnya sih mereka tuh dengan sukarela gitu, tanpa ada paksaan atau apapun mengajukan diri sebagai tumbal. Katanya sih biar dapat tiket VIP masuk surga gitu. Singkat cerita, setelah ritual itu, Ragnar membawa Bejon beserta pasukannya datang menemui Jarbok, membicarakan sengketa tanah yang menjadi permasalahan dengan Raja Horik. Mengetahui orang yang ada di hadapannya adalah Ragnar, Jarbok pun menyambutnya dengan sangat baik. Saat jamuan makan berlangsung, mereka langsung membahas inti permasalahan yang terjadi. Di sini, Ragnar meminta Jarbok menawarkan harga yang bagus atas kepemilikan tanah tersebut. Namun Jarbok menolaknya dan bilang kalau tanah yang mereka perebutkan merupakan lahan yang luas serta mengandung banyak mineral berharga dan itu tak ternilai harganya kecuali dengan kepala Horik itu sendiri. Mendengar perkataan itu, Ragnar sedikit tersinggung dan berniat pergi serta menyatakan perang terhadap Jarbok. Namun Jarbok melarangnya dan ia menawarkan solusi lain serta meminta satu anggota Ragnar pergi menemui Horik menyampaikan tawaran itu. Sembari menunggu jawaban, Jarbok lalu menawarkan kepada Ragnar untuk melihat pohon as yang merupakan kebanggaan bangsa Viking. Namun untuk itu harus ada satu orang yang tinggal menjadi jaminan di sini. Ragnar menyetujuinya. Dia lalu meminta Rollo untuk tetap tinggal. Hal itu tentu saja membuat Rollo merasa heran. Di sisi lain terlihat Lagertha pergi menemui paranormal. Ia merasa suaminya sedang dalam mara bahaya dan benar saja ada ramalan buruk mengenai Ragnar. Tapi sayangnya paranormal itu tidak bisa mengatakannya. Tentu saja hal itu membuat Lagertha semakin cemas. Magical world. Answer me. I will. Di malam hari bersama Rollo, Jarbok menceritakan kisah kelam yang ia alami bersama saudaranya. Dia mengatakan itu bermaksud untuk memprovokasi Rollo agar membenci dan tak menyukai kepemimpinan Ragnar. My young beautiful wife. You just gotten married. My brother poisoned them. My wife took the cup I was about to drink from and drank. I will never forget her screams. My life. Too obvious, so I blinded him with my own hands, although he laughed while he was burning. That's what I know about the love between brothers. We'll never do such a thing. Of course not. Your brother is a great man. I'm sure you are. And yet I've never heard of you. Di sisi lain, Ragnar beserta anggotanya yang sedang menuju pohon as memutuskan untuk beristirahat serta mendirikan tenda. Namun ketika dua orang anggotanya pergi ke sungai tanpa sengaja, mereka melihat wanita yang lagi nggak pakai baju, yang tentu saja akan menimbulkan masalah bagi mereka nantinya. Yo, look away! What are you looking at? I'm blind, see? I can't... Upon you missed just by chance. Borg. Jarbok. Then why didn't you say so at once? Tak mau mencari masalah, mereka lalu mengatakan bahwa mereka sedang menuju pohon as bersama Ragnar. Dan ternyata wanita yang bernama Aslok itu telah mendengar kehebatan Ragnar. Dia lalu mengatakan kalau kalian tidak mau ada masalah, maka Ragnar harus meminta maaf langsung kepadanya. Mereka lalu segera pergi dan menemui Ragnar. Mendengar cerita itu, Ragnar justru menjadi penasaran. Dia meminta anggotanya pergi mengundang Aslok. Tak berselang lama, Aslok pun datang. Terlihat Ragnar
langsung tertarik kepadanya. Setelah sedikit berbincang, Ragnar mengajak Aslok bergabung dalam kelompoknya. Siapa sangka Aslok menyetujuinya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat besar. Itulah pohon As. I hung from a wounded by a spear, dedicated from where its roots run. Di sisi lain, Siggy yang sedang mendampingi Lagertha terlihat sangat pucat hingga ia pun tak sadarkan diri. Dan ternyata tak hanya dia saja yang mengalami hal itu. Banyak warga desa lain yang mengalami hal serupa. Entah penyakit apa itu. Seluruh warga desa sakit secara bersamaan. Bahkan Gyda serta Athelstan pun tak luput dari penyakit itu. Sedangkan Ragnar kini semakin dekat dengan Aslok. Bjorn yang melihat hal itu merasa tak senang karena ayahnya telah mengkhianati cinta tulus nan suci sang ibu. Cerita beralih pada Floki yang kini tiba di wilayah kekuasaan Raja Horik. Ia langsung menyampaikan pesan Jarbok mengenai tanah yang menjadi sengketa. Namun sekali lagi Horik menegaskan kalau dia hanya menginginkan hak sah atas tanah itu. Horik juga bilang kalau Ragnar akan menyelesaikannya. Floki pun terdiam tak bisa berkata-kata setelah mendengar hal itu. Di sisi lain, Bjorn yang tak suka ayahnya mengkhianati ibunya pun pergi menemui Ragnar. Bjorn memarahi Ragnar, bapaknya sendiri diomelin. Di Kattegat, Lagertha semakin cemas dan merasa sangat bersalah. Setelah melihat banyak warganya yang tewas akibat penyakit misterius itu, ia lalu mengajak beberapa warga melakukan ritual kecil, berharap kondisi desa dapat kembali normal. Namun ternyata tidak. Athelstan yang telah siuman menghampiri Gyda, dan ternyata Gyda telah meninggal dunia. Hal itu tentu saja membuat Lagertha sangat terpukul. Sesaat setelah Floki tiba dan menceritakan semuanya, Ragnar beserta anggotanya telah bersiap kembali ke markas Jarbok. Namun sebelum keberangkatan Ragnar, Aslok menemuinya dan mengatakan kalau dia hamil. Mendengar hal itu, Ragnar hanya terdiam membisu. Setibanya di markas Jarbok, Floki mengatakan kalau Raja Horik menolak untuk bernegosiasi serta meminta Jarbok menawarkan harga terbaiknya untuk tanah itu. Dengan tegas Jarbok menolaknya. Jarbok lalu bertanya pada Ragnar, apakah ia akan tetap berpihak kepada Horik atau tinggal di sini bersamanya. Floki yang sedang makan menyadari akan adanya perang besar setelah ini. Di malam harinya Ragnar terlihat sangat frustasi memikirkan masalah hidup yang dia alami. Dia lalu menyelinap keluar menemui Aslok untuk melemaskan otot yang tegang. Sedangkan Jarbok menemui Rollo dan menawarkan sesuatu kepadanya. Dia tahu kalau Rollo merupakan orang yang sangat haus akan kekuasaan. Jarbok menawarkan Rollo bergabung bersamanya untuk membangun kerajaan baru yang lebih besar. Rollo yang selama ini merasa tak dihormati dan selalu diabaikan kaumnya, akhirnya menyetujui tawaran Jarbok. The death of your brother and the start of your own fame. Well, what do you say? I say yes. I will fight with you.